tanggung jawab memelihara alam. Tapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, hari ini kami mau belajar tentang firman. Buka akal dan pikiran kami, agar kami boleh belajar dengan baik. Kami boleh memahami firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, di bab 5 itu kita akan belajar tentang bagaimana kita bertanggung jawab untuk memelihara alam. Di bagian A, taklukkan bumi menurut Kejadian 1. Di Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah yang akan menjadi dasar pembelajaran kita di poin A. Bagaimana kita mau menaklukkan bumi. Ya. Nah, pemahaman manusia sekarang menganggap dirinya sebagai penakluk alam, kemudian merasa bebas untuk memperlakukan alam dengan sewenang-wenang demi kepentingan pribadi. Mungkin ada anak-anakku yang bertanya, tadi di Kejadian pasal 1 ayat 28 itu kita disuruh menaklukkan bumi. Kita disuruh untuk berkembang biak. Kita disuruh berkuasa. Kita disuruh memenuhi. Apakah memang demikian? Nah, ini pemahaman kita secara manusia. Kita disuruh untuk menaklukkan. Makanya kadang-kadang dengan pemahaman seperti ini, orang di mana-mana bebas mengeksploitasi alam. Arti dari kata taklukkanlah itu sepintas menunjukkan bahwa manusia berhak memanfaatkan alam dengan sebebas-bebasnya. Nah, inilah mungkin pemikiran kita sampai hari ini. Ada yang berpikiran bahwa firman Allah saja mengatakan kita disuruh menguasai dan menaklukkan. Nah, apakah memang demikian menurut firman Tuhan? Akan tetapi kita harus ingat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yakni selaku wakil Allah di atas bumi. Ini menjadi dasar untuk kita berpikir dan merenungkan bagaimana firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Di sini kita diingatkan di Kejadian pasal 1 ayat 27 tentang kata takluk dan berkuasa. Kita harus ingat, ya, kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita tidak boleh lagi semena-mena, tidak boleh lagi mengartikan kata menaklukkan itu dengan bebas melakukan apa saja terhadap Allah. Karena kita dituntut menjadi wakil. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, sehingga kata taklukkanlah memiliki arti kekuasaan yang diberikan. Kata taklukkanlah adalah kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai wakil Allah untuk memelihara serta melindungi taman Allah. Apa yang dimaksud dengan taman Allah? Inilah bumi yang kita pijak pada saat ini.
inilah yang menjadi ganti Taman Eden. Jadi dalam kata taklukkanlah itu berarti kita diberi kuasa oleh Allah untuk memelihara, ya, bukan menggunakan sebebas-bebasnya. Ya, kita disuruh memelihara serta melindungi. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada yang berpikiran seperti itu, atau ada saudara-saudara kita, atau ada orang lain yang mungkin anak-anakku dapatkan, bisa memberi pengertian bahwa ternyata menaklukkan dan disuruh berkuasa menurut Kejadian pasal 1 ayat 28 itu, kita disuruh untuk memelihara serta melindungi, karena kita ini menjadi wakil Allah. Nah, kemudian di bagian D, bagaimana mengusahakan dan memelihara menurut Kejadian pasal 2. Bagaimana kita disuruh mengusahakan dan memelihara alam ciptaan menurut Kejadian pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia ditempatkan di taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, di sini ada terdapat dua kata lagi, sama halnya dengan Kejadian 1 ayat 28 tadi. Di sini kita diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, manusia adalah pengelola yang memelihara dan melindungi taman Allah, yaitu bumi yang kita tempati. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani, IBR itu adalah Ibrani yang artinya abad. Itu berarti melayani. Ya, kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani yaitu abad, artinya melayani. Kemudian kata memelihara juga dalam bahasa Ibrani yaitu syamar, berarti menjaga, mengawasi atau memelihara. Nah, kedua kata ini itu menjelaskan bahwa manusia terikat tugas penting untuk melayani dan memelihara bumi. Ya, kita diberi tugas, kita diberi mandat untuk melayani dan memelihara bumi. Nah, peran serta dalam mengusahakan dan memelihara alam semesta ini banyak. Ini Pak Guru hanya menuliskan 6 saja, 6 poin. Tetapi sesungguhnya ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk mengusahakan dan memelihara alam sebagai ciptaan Allah. Yang pertama itu menanam pohon. Anak-anakku pasti tahu bagaimana itu. Kemudian yang kedua, mengimbangi penebangan pohon dengan reboisasi atau penghijauan kembali. Kemudian yang ketiga, membuang dan mengolah sampah. Ya, jadi ada sampah yang bisa diolah kembali atau bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat kembali. Yang keempat, melindungi hewan-hewan di sekitar kita. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, inilah yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetap menjaga dan memelihara lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam adalah mengurangi polusi. Nah, ini ada 6 item dan sesungguhnya banyak sekali yang harus kita lakukan untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Kemudian, nah, dengan demikian kita dapat meminimalisasi dampak negatif dari kerusakan alam. Yang pertama, bencana tanah longsor dan banjir. Kalau kita melakukan 6 hal tadi atau beberapa hal yang kita maksud tadi itu, kita bisa mengurangi dampak-dampak negatif kerusakan alam. Bencana tanah longsor dan banjir. Kemudian yang kedua, rusaknya lapisan ozon. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pemanasan global. Ini beberapa hal penting yang harus diterapkan sebagai wakil Allah dalam dunia ini, sebagai taman Eden yang indah untuk
mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah, yaitu Allah. Nah, pekerjaan manusia tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan semata, melainkan manusia mau melibatkan diri secara aktif dan kreatif di dunia ini sebagai wakil Allah dengan memelihara seluruh ciptaan Allah. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita diajar bagaimana tidak hanya menggunakan, tidak hanya tahu memakai apa yang Allah sediakan untuk kita, tetapi kita juga harus aktif melibatkan diri secara kreatif dalam memelihara seluruh ciptaan Allah dalam dunia ini. Inilah tugas penting yang harus kita emban, kita laksanakan sebagai wakil Allah. Nah, kemudian di bagian C, bagaimana keterlibatan aktif memelihara alam dan lingkungan. Untuk mengisi poin C ini, anak-anakku ada tugas di rumah, yaitu kita akan membuat sebuah tulisan atau sebuah karangan. Kita akan mengarang secara bebas tentang bagaimana keterlibatan kita sebagai seorang pelajar Kristiani yang aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup sebagai wakil Allah. Ya. Jadi anak-anakku silakan berkreasi, silakan membuat sebuah tulisan, kita mengarang bebas bagaimana keterlibatan kita sebagai seorang pelajar Kristen yang aktif dalam memelihara alam. Ya, anak-anakku, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tentang bagaimana sebenarnya mengusahakan alam agar terpelihara sebagai ciptaan Tuhan. Tidak hanya tahu memakai, tetapi kita juga harus terlibat secara aktif dalam memelihara dan menjaga alam agar tetap bagus. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sungguh luar biasa kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu boleh kami baca dan kami pelajari hari ini, sehingga kami tahu Tuhan bahwa betapa pentingnya kami untuk menjaga kelestarian alam sebagai ciptaan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, sekiranya pelajaran kami hari ini menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, Bapak Guru berharap kita selalu sehat, selalu menjaga kesehatan kita, tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus